Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Septiana, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 8. Hai teman semua, selamat datang di podcast pertama saya. Tema podcast saya kali ini membahas tentang dunia remaja dalam pandangan Islam. BTW, membahas tentang dunia remaja memang sangat menyenangkan, bukan? Ya, yang dimana anak-anak remaja tersebut ingin bergaul dan bermain dengan siapa saja. Dan kita juga pernah memasuki fase remaja atau masa-masa fase pubertas, yang dimana rasa ingin tahu mencoba hal-hal baru dan hal-hal yang menarik. Tapi semua itu tergantung dari diri kita. Jika kita membawa diri kita dalam hal-hal yang positif, maka hasilnya juga positif. Dan sebaliknya, jika kita membawa diri kita dalam hal-hal yang negatif, maka hasilnya juga negatif pula. Seperti pepatah pernah bilang, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Sekarang lagi marak-maraknya remaja ingin mengikuti tren penampilan, dan tidak jarang dari mereka susah diatur. Dan ABG sekarang mentalnya masih mental panas, belum bisa mengendalikan emosi, atau bahasa-bahasa sekarang disebut dengan masih labil. Dan rasa ingin tahunya masih berlebihan, rasa ingin mencoba hal-hal yang baru. Dan banyak remaja di lingkungan kita sekarang mengikuti gaya atau tren hidup yang lagi booming di kalangan remaja atau di kalangan masyarakat. Misalnya pada film Dilan atau film 2 Garis Biru. Yang seharusnya tidak untuk dipertontonkan oleh kalangan remaja dikarenakan banyak mengandung unsur-unsur negatifnya, seperti pacaran secara terbuka, perkelahian dan perkelahian dengan guru dan sesama pelajar. Seperti pacaran terbuka, maka tak banyak dari mereka banyak yang terjerumus dalam hal-hal negatif atau dalam seks bebas. Maka dari itu, banyak dari remaja-remaja sekarang banyak melakukan pernikahan dini ataupun dalam melakukan secara aborsi yang sangat dilarang oleh agama Islam. Dan tak banyak pula banyak aplikasi sekarang yang mereka jadikan konten yang negatif. Misalnya dengan adanya konten TikTok. Dan banyak disalahkan gunakan oleh kalangan remaja karena banyak yang membuat konten-konten yang berbau negatif. Misalnya berjoget ria demi menarik perhatian lawan jenis. Tidak jauh-jauh di lingkungan saya juga banyak remaja-remaja yang seperti itu. Mungkin kondisi remaja saat ini merupakan kondisi remaja yang sangat parah dan jauh dari nilai-nilai keislaman. Rusaknya moral, dan para remaja melakukan seks bebas, narkotika, perampokan, kekerasan, dan banyak dari mereka juga durhaka kepada orang tuanya karena tidak bisa mengikuti hawa nafsunya. Kita sudah membahas tentang kehidupan remaja. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu remaja? Ya, remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, atau yang kita sebut dengan pubertas, yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis dari psikososial. Krisis akhlak yang melanda bagian remaja saat ini merupakan salah satu akibat dari perkembangan global dan kemajuan iptek yang tidak diimbangi dengan kemajuan moral akhlak.
Dalam pandangan Islam, perubahan keremajaan adalah salah satu yang memang wajib dijalani bagi setiap manusia. Nah, di sini Islam juga telah menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan tingkah laku umatnya. Oleh karena itu, Islam memiliki rambu-rambu bagi umatnya yang harus diikuti jika menginginkan kehidupan yang layak di dunia maupun di akhirat. Dalam mengatasi berbagai penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja, maka diperlukan dengan adanya penegasan khusus penanganan yang dilakukan. Jika dilihat dari agama Islam, maka tidak akan terlepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya, kita yang mempunyai adik ataupun saudara yang sedang beranjak remaja untuk mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Misalnya, dengan kegiatan remaja masjid atau mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di kampung ataupun di rumah-rumah, supaya memiliki sikap akhlak moral yang baik dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, untuk menanggulangi berbagai penyimpangan yang terjadi pada individu dan remaja, maka dituntut adanya pengawasan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sendiri. Karena sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan serta perencanaan bagi pendidikan remaja. Karena remaja yang memiliki pendidikan yang baik akan memiliki akhlak yang baik pula. Begitu juga sebaliknya. Bila tidak diberikan dengan pendidikan secara baik, maka berakibat akan munculnya perilaku-perilaku yang tidak baik pula. Nah, bagi adik-adik yang sedang beranjak remaja, sebaiknya podcast saya kali ini dijadikan motivasi ataupun dijadikan pelajaran. Mungkin sampai di sini podcast saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much and jazakallahu khairan. Sampai jumpa kembali. Bye bye.